Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Khatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa hadir bersama-sama di majelis taklim ini. Tujuan utama kita adalah taklim ayatul Quran wa sunnah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan untuk mengkaji sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tujuan kita yang paling utama di samping kita belajar adalah untuk takwinus syakhsiyah, untuk membentuk karakter. Tarbiyatun nafs, untuk mendidik diri sendiri. Karena setiap orang punya kewajiban untuk menjadi pemimpin atas dirinya sendiri. Setiap seseorang memiliki kewajiban untuk memimpin dirinya sendiri. Diarahkan diri kita ini, ditata diri kita ini, dipimpin diri kita ini kepada perkara-perkara yang mulia. Kita tidak mungkin bisa menjadi pemimpin yang baik atas diri kita sendiri, apalagi nanti kita memimpin keluarga, mengawal anak-anak kita, mendampingi suami-suami panjenengan, mendampingi pasangan-pasangan kita. Tidak mungkin kita bisa menjalankan dengan benar tanpa adanya panduan yang berupa pengetahuan. Yang berupa apa? Pengetahuan, ilmu. Nah, inilah yang kemudian diungkapkan oleh seorang ulama besar, ulama sunnah, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang
menginginkan kehidupan dunia. Nah, yang dimaksud aroda menginginkan dunia itu ingin berhasil, ingin sukses, ingin bahagia di dunia. Kata beliau, kata Imam Syafi'i, fa'alaihi bil ilmi. Maka hendaklah dia dapatkan semua itu dengan ilmu. Maka dengan ilmu ini, apa yang diinginkan dari dunia itu akan didapat. Harta akan diperoleh dengan ilmu. Makanya kalau sudah orang punya ilmu, bukan harta yang dicari, tapi harta akan mencari dia. Ya, saya punya teman tukang servis jam tangan, tapi ahli memang, ahli. Kalau di jalan itu ada tulisan profesor. Mungkin dia profesor. Nyambut gawe niku sak kawarepe dhewe. Soale nggak ikut orang gitu loh. Jadi dia mangkalnya di Pasar Krian sana. Di Pasar Krian itu ada khusus areal untuk servis-servis jam tangan. Lah, masternya ini ya beliau ini, masternya. Yang lain jam 7, jam 8 udah berangkat. Dia kalau datang tuh sak enak 10 datang. Nanti jam 11 pulang. Yang duwe ilmu kok, sampean gak duwe ilmu denger-denger tok mawon. Bojo mati yo ginjal-ginjal tok ya apa aku sendirian, ya apa aku besarkan anak, ya apa PT gak tuwe bojo ya gedhe narek semono gaya akeh. Lho nggih mboten. Ayam itu mana suaminya yang tanggung jawab? Gak ada yang tanggung jawab semuanya. Gedhe narek 5 iki pira? Sendirian dia. Bisa apa ndak? Bisa, mosok kalah karo PT. Awak dhewe iki ternyata gedhe ndase tok. Iya, tawakale gak ono. Itu kalau datang jam 10 berangkat itu. Jam 11 pulang. Di mejanya itu sudah jejer itu apa? Jam-jam yang servis-servis gak mampu tadi taruh situ. Gak mampu taruh situ. Dilihat aja 1 menit. Tek tek nek. Mungkin punya makhluk jin. Sampai heran temen diapakno ngoten. Titip pentel lagi ditunggu, itu enggak ono ndak apa belajar gitu. Ya ndak bisa memang. Oh memang ahli. Jam 11 pulang. Ngaji rutin dia. Saya tanya, "Sampeyan nyambut gawe kok ngono sih?" Saya kemarin ke sana, pulang dugi nih sak pewarep kula Ustaz. Sampune teko niku jam niku sudah jejer yang teman-teman nggak bisa. Ya Allah. Terus ada lagi yang ahli ngolah kertas. Dia diminta jawab pos itu ditawari, jenengan minta gaji berapa? Dong, duwe ilmu. Sampean gak duwe ilmu. Wong kulak pohong ya didang sembojong-sembojong tekno sing lanang ngene. Dari sing lanang olan diolah ya apa wis ceklu sing ngono ae. Jadi ya wis digodhog leng-lengan sembojong-sembojong ngono. Pancen wong wedok gak cerdas belas. Nek macak pintere ora karu-karuan. Oh. Makanya saya bilang apa, kalau ada wanita itu gampang action tuh gak pinter mikir. Itu patokan saya. Wanita gampang action, gak pinter mikir. Karena yang dipikir cuma action. Besok action kayak apa. Gitu aja pinternya itu. Itu kan bintang film gagal. Akhirnya kalau sutradara sing nawari tadi ini koyok ngono iku tadi. Pun, kata Imam Syafi'i dengan kemudian beliau mengatakan waman aradal akhirah. Begitu juga kebahagiaan Ibu. Kebahagiaan dunia itu dengan ilmu, bukan dengan materi. Bukan dengan materi. Ya. Nah, kemarin yang ikut kajian subuh di sini dapat jawaban itu. Secara dohir mungkin orang banyak masalah belum tentu menderita. Orang punya masalah belum tentu dia sengsara. Tadi sudah kita ungkapkan di kajian subuh. Ya. Dan dijawab oleh bapak-bapak, dijawab oleh ibu-ibu.
Kenapa kok bisa secara dohir dia menderita, tapi dia mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Dan dia tekuni penderitaan yang dipandang orang. Dia jaga penderitaan itu. Dan dia merasakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Yang tidak bisa kita rasakan. Dengan apa itu? Dengan ilmu dan dengan iman. Makanya kalau orang itu dibahagiakan, disenengkan dengan materi, itu tipuan. Ini jahil kita. Kenapa? Nikmatnya materi itu sangat terbatas. Nikmatnya materi itu sedikit dan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Nikmatnya sangat sedikit. Nikmatnya materi itu kalau sedikit. Dan sebentar. Itu nas dalam Al-Quran. Itu nas dalam Al-Quran. Nikmatnya dunia, nikmatnya materi itu sedikit dan sebentar. Mata'un qalil. Kenikmatan yang sedikit. Coba ibu makan. Makan. Kapan enaknya orang makan itu? Saat dia lapar. Kalau udah kenyang, udah nggak enak makan itu. Enaknya makan itu kalau pas lapar. Begitu kenyang dikasih makanan menu yang enak, ya nggak enak kan. Karena bukan kebutuhan lagi. Begitu juga pemandangan-pemandangan. Begitu juga tontonan. Begitu juga semua yang panorama dunia ini. Nikmatnya itu sesaat. Makanya ada orang bijak mengatakan, sesuatu itu indah, sesuatu itu bagus dan istimewa ketika belum kita miliki. Ya, kalau kita datang ke perumahan-perumahan elit, kalau di Malang itu ada rumah Araya. Di rumah Araya itu ternyata di luar begitu, nanti di dalamnya itu ada kota Araya. Itu rumahnya duafa. Fukoro itu kumpul di situ, Bu. Itu rumah itu, ya Allah, kayak istana. Kalau kita masuk melihat itu seneng lihat. Gimana? Kepingin punya seperti ini. Sesuatu itu indah, sesuatu itu istimewa kalau belum kita miliki. Catat, inget-inget itu. Apapun itu. Apapun. Kepingin rumah, bangun rumah. Begitu punya rumah senang sekali. Tiap hari dipel. Gimana? Saya baru. Kaca itu muter disemproti pagi-pagi tiap hari. Saya tanya ngapain sampean semproti tiap hari? Biar kelihatan bersih batinku. Telung dilongkas lah belawu enggak karuan. Ya gak lito. Gak lito. Pun perhatikan, sesuatu itu indah sebelum kita miliki. Sesuatu itu indah sebelum kita nanti disetel rumah itu di belakangnya ada kolam renang, dikasih gazebo, dikasih taman, dikasih hiasan gunung-gunung dengan air terjun. Luar biasa. Satu bulan saja keindahan. Makanya kan sudah pernah diingatkan, kalau Anda pecinta gunung, jangan beli rumah di pinggir gunung. Kalau Anda sangat pecinta pantai, jangan beli rumah pinggir pantai. Kalau Anda cinta renang, jangan membuat kolam renang di rumah Anda. Kenapa? Kalau Anda lakukan itu, Anda merusak keindahan. Paham? Anda ingin punya rumah, Anda mencintai gunung. Aku ingin bangun rumah di pinggir gunung. Silakan bangun rumah di sana. 1 tahun Anda sudah bos. Gunung itu enggak indah lagi. Gunung itu enggak indah lagi. Saged dipaham niki? Saged dipaham niki? Pantai, begitu menakjubkan jenengan kali kula pergi-pergi gitu kan mesti foto itu kan fardu ain. Foto itu fardu ain. Iya apa ora? Kepingin orang lain itu tahu kalau kita itu juga bisa bepergian gitu loh. Air terjun apa? Coba saya lihat. Sampai berapa lama indahnya? Sampai berapa lama coba? Sesaat. 1 kali, 2 kali.
3 kali, orang yang baru 1 kali memuji-muji, "Masya Allah Pak, aku ndelok ngene YouTube itu bagus kolam renangnya, ayo kita ke sana." "Walah Mbak, sepodo ae, aku lho ping 4." Gitu kan? Betul apa enggak? Bagi orang belum, seakan-akan bagaimana pemiliknya, tukang kebon niku ndelok bleweng. Sing bagian ngorahi kolam renang iku, lho ndelok niku pun bleweng. Iya, makanya untuk mencapai ketenangan dan kebahagiaan itu dengan Nah, Ibu, sesuai dengan materi pagi ini, kejahilan sumber kesengsaraan. Kejahilan sumber kesengsaraan. Dibuka surat Toha surat 20 surat 20 ayat 124. Surat 20 124. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Iya. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjadi kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, tuh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waman a'rada i'rad anil Quran. Barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Meninggalkan Quran itu sama dengan meninggalkan ilmu. Karena Al-Quran merupakan sumber dan Al-Quran diturunkan itu untuk mengentaskan manusia dari kegelapan, dari kejahilan. Nabi diutus oleh Allah ke tengah-tengah kita dengan membawa ilmu. Itu untuk menyelamatkan kita dari kejahilan, dari kegelapan. Oleh karena itu Allah ancam resiko ketika orang i'rad itu berpaling. Artinya apa? Yang dikatakan i'rad itu begini. Ada istri dipanggil suami. Istri dipanggil suami. Ngerti kalau dipanggil, tapi gak ngereken. Itu namanya i'rad. Ngerti? Ada yang i'rad. Malah ada yang jawab, lah pasti bapakmu bengok. Gak boleh Bu, ya Allah. Siapapun suami Anda begitu dengar panggilannya. Makanya kemarin ada kisah nih loh. Ya Allah, kisah niku sederhana. Cuma itu cambuk buat kita. Ada ulama wanita namanya Haiwah. Namanya Haiwah. Ini putri ulama besar, ya, putri ulama besar. Ketika sang Haiwah, sang ulama wanita ini ngajar muridnya, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan hadis, mengajarkan fikih, dipanggil ibu, dipanggil ibunya. Ya Haiwah, kumi. Hai Haiwah, berdirilah, kemari kamu. Coba ngajari Al-Quran, ngajari sunnah, ngajari adab, ngajari fikih. Dipanggil ibu.
Maka berdiri dia karena dipanggil ibunya dan datang kepada ibunya. Apa kata ibunya? Kasih makan ayam-ayam. Ternyata disuruh ngasih apa? Pun pertanyaan. Ngajar Al-Quran dengan ngasih ayam. Itu lebih mulia mana? Hmm. Mulai mikir. Sehingga mikir denger. Ngajarkan Al-Quran dengan ngasih ayam, itu lebih mulia mana? Hah? Mosok gak jelas rek pertanyaanku rek? Kok sok gumiak itu loh. Ngajar Al-Quran dengan ngasih makan ayam. Jelas toh? Lebih mulia mana? Anjane wong wedok iku gregetno. Senengane ngomong sing gak ditakoni. Kita tuh hobi begitu, Bu. Soalnya udah kebiasaan jawab sing gak ditakoni. Kalau bapak-bapak itu kan simpel. Tekon dijak ke pasar. Nah, Bu, tuku pakane manuk. Mari. Ibu-ibu terang regone bawang, regone pindang, regone trasek diterangno kabeh. Sing takon sapa? Itu manuk. Wedok ning ngoten. Sing takon regone bawang iku lho sapa? Tekon dia tuku kangkung, Mbak. Saiki yo sawi-sawi mundak. Pun, perhatikan Ibu. Ini enggak sebanding Ibu. Secara dohir, ngajarkan Quran itu jauh lebih utama. Perhatikan, simak ini. Ngajarkan adab itu jauh lebih utama. Sama dengan baca Quran, ada seorang istri panggil suami. Dek, tolong dek. Ibu sedang baca Quran. Ya. Kemudian datang memanggil. Ternyata apa? Disuruh nyetet kipas. Wis tak takoni sampean. Hei, iki sekolah kabeh enggak iki? Sekolah enggak? Sekolah. Oke. Kecerdasan Anda dituntut hari ini. Kecerdasan Anda dituntut. Kedalaman Anda berpikir dituntut hari ini. Moco Quran ambek nyetet kipas. Lebih mulia mana, Bu? Apa? Gak cerdas aja nih. Ternyata sampai di situ kecerdasan Anda ya. Lebih mulia mana? Kate ngomong nyetet kipas yo gak cocok. Saya coba jenengan ketika sibuk baca Quran baru dapat satu lemper dipanggil suami dalam rangka nyetet kipas. Meneng opo komentar tak takon. Calon rokok kabeh iki. Udah jelas itu. Komentar apa diem? Kenapa kok komentar? Wes ojo ngomong ae. Gak cerdas ngomong ae. Bu, amalan sunnah dengan wajib mulia mana? Perintah suami, moco Quran, ambil nyetek kipas. Pasti komentar. Ya Allah ya, tak kira lah apa. Wong garing ini doa lu gak gelem. Nggih mboten? Disitulah kekufuran yang sering terjadi seorang wanita. Anda nggak ngerti keutamaan. Bu, perhatikan.
Kalau melihat satu perbuatan, ojo ndelok perbuatan. Tapi lihat siapa yang nyuruh. Ada anggota TNI dipanggil jenderal komandan. Mas, datang ke kantor. Siap, pasti begitu TNI. Nah, teman-teman itu dijak ngomong itu siapnya di sini. Saya banyak santri-santri TV. Besok kita ada jadwal ngaji di Pajak. Siap, Ustaz. Berangkat jam berapa, Ustaz? Insya Allah jam 4. Siap. Bisa ngawal? Siap. Tidak bisa. Was tak pikir iso. Siap. Tidak bisa. Ya Allah. Jangan lihat sang anggota TNI prajurit begitu dipanggil komandan. Ternyata apa? Disuruh mindah keset. Kan terserah yang nyuruh. Tolong dipindah mas, keset itu dipindah. Coba, jangan lihat. Keset ini jadi mulia apa rendah? Kenapa? Belajar ke situ kalau Anda melihat masalah. Itu kedurhakaan wanita. Kenapa dikatakan wanita paling banyak masuk neraka? Itu dari sini. Mesti ngrunung wala wong mesti ngono. Nggih mboten? Ngene kok cari ahli taksin iki takon. Saya salut dengan wanita-wanita muslimah di pegunungan. Saya punya santri di tengah hutan Taruban. Suaminya itu jual pentol di Surabaya. Jual bakso, tekul. Pulang waktu kajian. Saya dulu 1 bulan itu 3 hari. Ramadan itu 10 hari itu sudah libur total. Itu daurah suami istri. 1 hari selama 10 hari. Hanya libur habis asar karena masak persiapan berbuka itu selama 10 hari ngaji. Pagi, siang, sore, pagi, siang. Selama 10, karena kalau datangan Ustaz itu sewenang, jarang kali. Itu lagi cuci-cuci, dipanggil suaminya lagi dandan memperbaiki kandang ayam. Mi, tolong sebentar. Iya, dipanggil tuh enggak kok dising enggak. Langsung datang walaupun di sini gabul. Masya Allah. Ngene ku matur. Anu api maturin dalem toh. Ya Allah. Wong Sidoarjo. Ya wajar kalau di Sidoarjo ini memang makhluk-makhluk kasar kan memang. Bukan golongan halus. Paling enggak adab-adab itu dijaga. Paling tidak. Pun itu bagian dari kejahilan. Perhatikan, itu bagian dari kejahilan. Sampun, kita lanjutkan. Nah, di dalam surat Toha, ayat berapa tadi? 124. Jadi yang dikatakan i'rad itu begitu. Ngerti, tapi dia tinggalkan. Ngerti, tapi dia tinggalkanlah. Orang yang i'rad anil Quran, berpaling dari peringatan Allah, yakni yang dimaksud berpaling dari Al-Quran. Itu dijanjikan dengan suatu ancaman oleh Allah. Diancam oleh Allah. Apa ancamannya? Ancamannya adalah fa innalahu ma'isyatan dongka. Ma'isyatan dongka. Orang yang meninggalkan Al-Quran, maka baginya kami berikan penghidupan yang sempit.
kami berikan kepada mereka penghidupan yang sempit. Sempit cara berpikirnya, sempit cara mikirnya. Dongka, kesempitan di dalam berpikir. Kesempitan di dalam mencerna sesuatu. Ma'isyatan dong. Kemudian dijelaskan pula di dalam surat Al-An'am. Kita simak surat 6, Ibu, ayat 125. Al-An'am 125. Sudah ketemu? Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Di ayat ini Allah jelaskan, barang siapa yang dikehendaki mendapat hidayah, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat hidayah, apa tandanya? Yashrah sadrah lil Islam. Apa tandanya? Allah jadikan hatinya lapang untuk menerima Islam. Perhatikan, yashrah sadrah lil Islam. Hatinya diberi kelapangan untuk menerima Islam. Yasrah sadrah. Itu ciri, itu tanda orang yang diberi kebaikan oleh Allah. Dikehendaki Allah untuk mendapat taufik. Hatinya dilapangkan. Hatinya dibuka oleh Allah untuk mudah menerima Islam. Sebaliknya, wa may yurid ayyudillah. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk tersesat. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk tersesat. Apa cirinya? Apa tandanya? Yaj'al sadrahu doyiqan harajan. Ini tadi surat apa? Surat 6 ayat 125. Kemudian berikutnya surat ayat yang pertama surat apa? Ini surat Toha ya. Maaf. Yo kau satu ura-ura. Surat berapa tadi? Surat 20 ayat 124 dan ini surat 6 ayat 125. Di situ doyikan harajan. Doyik sempat harajan. Itu dikatakan, yang dikatakan harajan itu kata orang-orang Arab Badui. Ketika Umar bertanya apa yang dimaksud harajan. Harajan itu kalau di bahasa orang desa, Ibu tahu pohon bambu yang ngumpul jadi satu? Nah, itu namanya barongan kalau di bahasa Jawa itu. Tahu nggih? Nah,
kumpulan pohon-pohon dengan cabang-cabang yang banyak merapat, merangkul yang satu dengan yang lain sehingga binatang-binatang ternak sulit terobos masuk. Paham ya? Binatang-binatang liar sulit terobos masuk. Itu yang disebut dengan harojan. Sampun jelas? Adapun doyik sudah jelas. Kalau doyik sempit udah jelas. Sempit itu kesulitan. Sempit itu pola pikir yang pendek. Ini faktor yang paling mendasar kesengsaraan hidup. Oleh karena itulah para ulama menyebutkan ya di antara Umar bin Khattab tadi, makanya orang munafik itu sulit mendapat hidayah. Orang munafik itu sulit mendapat taufik. Kenapa? Kesempitan cara berpikir. Makanya jenengan lihat ibu, jenengan saksikan dimanapun orang-orang yang sempit cara berpikirnya, sempit cara pandangnya, identik karakter yang muncul apa? Karakter yang muncul apa? Ngeyel. Yang kedua, gampang salah paham. Pokoknya apa yang dilakukan sekitarnya itu salah semua. Watuk salah, wahing salah, selilitan salah, gelegeen salah. Ada orang pola seperti ini ya Allah. Ini ada beberapa terakhir pasien kami ada yang seperti ini. Kumpul dengan siapa itu curiga terus ibu. Tidak bisa kumpul dia. Coba kayak begini bagaimana dia akan menjalani hidup. Bagaimana orang seperti ini akan menjalani hidup. Sementara kita di dalam nas-nas dalam Al-Quran, manusia itu diciptakan Allah sebagai makhluk sosial. Satu. Karena orang tidak bisa menjalani hidup, menjalankan tugas hidup tanpa adanya orang lain. Itu pertama yang kita camkan. Itu ketetapan dari Allah. Itu nas dari Allah. Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk. Maka secara otomatis kita butuh keberadaan orang lain untuk menjalankan kehidupan ini. Persoalan berikutnya Ibu. Yang namanya orang lain, yang namanya manusia. Satu, punya kultur yang berbeda. Punya latar belakang yang berbeda. Punya cara pandang yang berbeda. Punya karakter yang berbeda. Dengan perbedaan-perbedaan yang begitu banyak, kumpul jadi satu. Identik apa? Identik apa? Kontras. Gesekan, benturan, itu pasti tidak bisa dihindari. Sementara kita nggak bisa menghindar dari kondisi itu, mau nggak mau tetap kumpul dengan manusia. Ada seorang ummahat yang karakternya seperti ini. Ya, ketika dalam satu kajian, ya enak hari-hari pertama. Begitu 4 bulan, masuk 5 bulan, sudah mulai nggak betah. Tiba-tiba ghaib. Tahu ghaib? Nah, kita belajar bahasa Arab dikit-dikit. Tiba-tiba hilang dari majelis taklim. Kita cari, kita konfirmasi kemana, jenengan kok gak pernah kelihatan ngaji. Oh sekarang saya udah nggak di situ Ustadz, saya udah pindah. Pindah rumah? Enggak, pindah ngaji aja. Di situ saya nggak ada yang cocok. Oh itu, ya. Kan mengerti tak Ustadz? Ya mengerti. Pindah di Surabaya sana, ketemu akhirnya. Loh di sini enggak Ustadz, alhamdulillah di sini orangnya batin saya dilungkas gak cocok. Bener qadarullah 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gaib. Hilang lagi, Bu. Akhirnya ketemu di daerah-daerah Gunung Anyar sana. Ya Allah. Jauh, Bu. Jenengan rumahnya daerah Sidoarjo kok sini. Enggak apa-apa, Ustaz. Yang penting sejalan, yang sefrekuensi. Sak madhab.
batin saya, dilungkas gak betah. Ternyata prediksi kami pas persis 4 bulan, 5 bulan hilang. Loh Ibu sekarang di mana? Ternyata di mana-mana sama saja, Ustaz. Dan yang kasihan putranya, akhirnya sekolah itu pindah-pindah. Sekolah itu nggak pernah netep dalam satu tempat. Semester 2 pindah. Kasihan anak. Kenapa? Ngikuti alur pola pikir, ya mau nggak mau harus dibawa orang tuanya. Sampai ke daerah Jawa Tengah. Karena di Sidoarjo sudah nggak ada yang smart hub tadi. Ketemu yang di, oh ternyata mau pindah, ya habis ini pindah lagi kemana sampean. Bon. Ini modal yang paling mendasar. Modal utama dalam kumpul kontak keluarga dan bermasyarakat, modal utamanya itu syarhus sodr. Apa Bu? Modal utama syarhu as-sodr. Syarhus sodr. Nah ini lamakan. Sepedole lamakan. Bon, perhatikan. Apa itu syarhus sodr? Kelapangan jiwa. Nah, kelapangan jiwa ini dari mana asalnya Ibu? Kelapangan jiwa itu berasal dari mana? Dari ilmu. Makanya orang yang ilmunya luas, wawasannya luas, pemahamannya luas, pengalamannya luas, dia tidak akan pernah mengalami kesulitan dalam menjalani. Karena pengalamannya luas, pemahamannya luas. Kumpul dengan orang model apapun, bisa dia jalani. Bukan orangnya cocok dengan dirinya, mboten. Karena dia paham, kumpul dengan orang itu dengan siapapun, itu pasti plus minus itu pasti. Coba jenengan lihat, jenengan kan di warga, atau kembali kepada warga masing-masing. Jenengan lihat setiap pilihan RT pasti banyak yang keluar kota. Nggih mboten? Nggih mboten? Kenapa? Kenapa? Karena takut ditunjuk menjadi. Kenapa kok takut ditunjuk menjadi RT? Kok jadi DPR aja royokan? Bon, persoalannya bukan digaji dan tidak digaji, Bu. Jadi RT itu jadi tong sampah. Salah sedikit protes warga, salah sedikit kritik warga. Itu makanya nggak ada yang siap jadi RT. Paham ini? Karena saya di mana-mana disambati Pak RT. Qadarullah Bu. Niku datang membawa papan nama itu Pak RT, papan RT niku dibawa. Tat walaupun serahkan mawon pun mboten kuat. Olah opo sampean ngereki omonge wong niku. Pun sampean gawa tak pasang di omahku ah. Datang ke rumah bawa papan nama itu. Sudah Pak RT enggak usah. Itu yang harus dengan siapkan. Kalau saya alhamdulillah siapapun yang jadi RT kita akan dukung. Adapun kekurangannya itu tugas warga. Nembel. Tunggali sampai sih ngecemes di RT itu. Sampai ditunjuk gelem. Oh mau naik kolam batan siap lah kok ngecemes. Ono enggak sing teko rene saiki wong iki. Sing tukang ngecemes ning RT kuwi lho. Tunjuk dia, enggak akan berani. Karena takut dikritik. Nah kalau memang Anda takut dikritik, kenapa Anda hobi kritik? Kalau kami tidak, siapapun jadi RT dukung. Kekurangan tugas kita.
Memang kita siapa? Siapa kalau Anda tunjuk sampean pilih? RT ki kan sing bener kabeh kalau sampean ndolek kesalahan. Kenapa? Orang itu nggak ada yang sempurna. Kecuali kalau ada malaikat Jibril datang ke situ. Ya, daftar jadi RT nanti. Dipimpin malaikat Jibril. Manusia tetap manusia. Gitu loh, Bu. Kekurangan itu sudah kepastian nggak pakai tiga. Kon sarhus soder, kelapangan jiwa itu dari apa? Ilmu. Dari ilmu. Kon perhatikan. Sehingga orang kalau sudah punya wawasan yang luas, pengetahuan yang luas, jangan lihat piantun mana saja. Apa piantun mana saja ini? Nah, orang mana saja, tinggal di mana saja. Kalau orang situ punya pemahaman yang luas, pemahaman yang dalam, jangan lihat itu sedikit bicaranya. Kenapa? Kalau ada orang usul itu nggak langsung tembak tempat, saya nggak setuju, bukan. Dirasakan, ada nggak yang pasti dikasih yang lain dulu. Nah nanti setelah kumpul usul-usul, dirasakan usulan ini juga bagus. Hanya saja kalau dipraktekkan resikonya di sini. Ini juga bagus pandangannya. Hanya saja kalau dipraktekkan resikonya begini. Itu dirasakan, bukan setiap yang nggak cocok diantem. Ono sing tukang antem nggak cocok. Makanya saya nggak suka rapat grup di yayasan di mana saat itu di grup apa WA nggak cocok, rusak. Makanya jangan sekali-kali rapat di grup, jangan rusak. Kepingin jelaskan, ini numpak itu. Kan lagi nulis katanya jelas, no, ini apa maksudnya? Baru ditulis, langsung dikanter duluan. Aku nggak setuju, sebab begini, ini lagi mau nerangkan, nggak bisa. Makanya rusak kalau rapat seperti itu. Saged dipahami, Bu? Saged dipahami? Nah, doyikon, kesempitan di dalam surat, berapa tadi? 6. Apabila Allah menginginkan kesesatan. Nah ini. Apabila Allah menginginkan kesesatan, yaj'allahu doyikon, Allah jadikan hatinya sempit. Allah jadikan hatinya sempit. Harajan serta sulit ditembus. Sulit ditembus. Makanya jenengan lihat karakter seperti ini, wangil kandanan. Orang yang picik pemahamannya, sempit cara berpikirnya, nek dikandani wang. Ini kalau hidup di tengah masyarakat, tingkah polai orang ono sing ngurusi. Dijamin itu. Coba kalau jenengan punya tetangga seperti ini, buang sampah sak gon-gon, ngingu kucing sak karepe, ngingu pitik sak karepe. Jenengan mau ngingatkan? Tidak akan. Nyewa orang, Mbak, tulung po sampean elingno. Emoh. Dulu kita punya seperti itu, saya datangi bahasa men eling nopo moh katakan kula. Cek dipaksa, akhirnya kula kuatkan dengan hunna moh. Sampai tak kei hunna loh bacaan. Iki nek ngiling wong iki kudu siap gepukan soalnya. Ada yang mau mengingatkan seperti ini? Ketenangan hidup bermasyarakat bisa didapat. Kalau hidup di rumah tangga, ketenangan rumah tangga bisa diperoleh. Makanya kalau ada suami istri kok setiap gak cocok, mesti rame tiap hari perang, itu bukan karena selalu tidak cocok, Bu. Karena hati jenengan sempit dan tidak berlapangan. Saged dipaham? Siapa yang sering cekcok? Angkat tangan. Gak cocok, tengkar. Gak cocok, rame. Gak cocok, tawuran. Model apa hidup seperti ini? Pas kita bahas materi ini di Masjid Al-Hikmah Surabaya. Kita sok terapi dengan pengurus. Setelah pengajian pagi, ada jamaah datang. Pak Camat datang.
Iya Ustaz, terus yang jenengan sampaikan nangis datang. Nah, saya itu dulu awalnya nggih ngoten. Bener-bener materi pagi ini itu untuk saya. Katanya kepala kantor, enggak itu untuk saya. Padahal podo-podo digebuki kabeh asline. Jenengan, saya camat. Istri saya guru. Jadi podo-podo mimpin. Lho ngono. Wedok guru sing lanang camat. Lah guru biasanya didik, biasanya ngilingno. Mimpin santri, mimpin murid. Dipimpin. Pak Camat kalah. Kalah. Oh musuh mak lampir. Wong wedok niku ketoke meneng kelamet. Wong wedok niku kadung nesu, Bu. Watuke wong wedok sepeda motor di starter iku sok mogok. Lu percaya mboten, Jan? Ada suami starter habis rame sama istrinya mau pergi ke rumah ibunya. Di waktu itu nang dia. Langsung yang namanya sepeda orang. Itu sepeda motor. Mesin sepeda motor kena watu yang wedok. Mogok. Makanya mboten heran. Bon, coba Ibu, sekarang kita mau ngelola hidup ini kayak apa? Mau menjalani hidup ini kayak apa? Dan rumah tangga kita kelola model. Kamu tidak nyentuh rumah tangga sih ya opo. Makanya kalimat sakinah, mawaddah, warohmah itu hanya tinggal impian saja. Tinggal impian saja. Ketenangan itu Bunda bukan didapat karena selalu cocok. Bukan. Apa mungkin sekarang kalau cara pandang suami, cara pandang istri selalu beda. Saya ulangi lagi. Ini kemarin yang kita terapkan. Dan Alhamdulillah Pak Camat ini menerima dan kemudian dipraktekkan. Subhanallah. Memang pengorbanan. Bisa sakinah itu didapat. Walaupun sama-sama kontras. Ngaten. Tiap hari Bu yang namanya cekcok itu tiap hari. Karena tiap hari kan kumpul. Ide keluar. Lah ngatur camat sampai ngatur sekolahan. Pada. Ditombok jadi satu ngatur keluarga. Pripun tadi nih. Metode ngatur kecamatan dengan metode murid itu beda. Diterapkan ngatur keluarga. Nek nurut aku, menurut tak wedok nih. Aku gak cocok. Ngomong gak cocok niku tembus untuk langit ketujuh wedok nih. Aku gak cocok. Terus bredeli semua. Ya Allah. Akhirnya apa kuncinya? Satu kata yang bisa meredamkan percekcokan. Satu kata yang bisa menghilangkan percekcokan. Ngalah. Mek ikut tok kunci. Mulai sumpek kong ngalah sumpek sampean. Nek aku ya moh. Pun sampean rungokno. Siapapun di antara Anda punya sifat seperti itu, kita rendah di hadapan makhluk, di hadapan Allah Ta'ala. Makanya kadang-kadang ono ibu-ibu punya teman, tenang. Karena istrinya selalu ngalah. Ketekan wong iki. Sampeyan kok iso sih Mbak jalani koyo ngono. Ya terus ya apa maneh Bu wong engko tak wangi rame ora metu. Nek aku ya gak ngono. Iki. Sampeyan kok sinis ndelok aku sih. Nek aku ya gak ngono. Ya ngene wong lanang ya gak digawe kalah-kalah terus. Panen nono arang-arang ngene. Cek gak tuma. Ngoten. Betul? Betul? Kenapa kita tidak mau mengalah? Pertanyaan. Kenapa kita tidak mau mengalah? Apa jawaban?
Kenapa kok nggak mau ngalah? Satu, terhina. Kalau ngalah itu merasa terhina, rendah. Jadikan korban. Korban kekerasan. Gimana? Subhanallah Pak Camat itu cerita, itu tenangnya Ustadz. Betul-betul ternyata saya baru pagi ini ngerti yang namanya sakinah itu apa. Baru betul itu. Hanya kata kunci. Nah, tiap hari Ustadz terakhir tak ewangi ngalah. Jadi aku tak ngosok bentino tukaran. Jari ngoten niku. Akhirnya dia mengalah satu kali niku berat, Bu. Berat, ngalah niku berat. Merasa terhina, merasa kehormatannya diinjak-injak. Padahal diinjak-injak itu belum tentu satu kilo. Saya sering diinjak-injak istri saya. Dan tidak merasa terhina saya. Loh, saya itu demi Allah itu sering. Malah ditawari saya, tak itu bingung malah itu saja. Ibu, siapapun di antara panjenengan yang berpikir dari arah yang berbeda itu hak panjenengan. Kalau Anda punya prinsip, nek ngalah itu diinjak-injak. Kalau ngalah itu terhina. Kalau ngalah itu rendah. Saya tanya ke jenengan, jenengan pakai dasar apa dan ngelihat dari arah mana? Satu itu. Yang kedua, kalau nanti panjenengan punya putra, putri, hidup bersama Anda, terus tengkar terus. Tengkar terus, nggak ada yang mau ngalah. Anda komentar apa? Rame tiap hari. Rame, mau tidur rame, bangun tidur rame, mau berangkat sekolah tawuran anak-anak. Kok namanya anak-anak? Jenengan bilang apa? Oh ngalah. Oh gitu ya. Ngalah. Kenapa Anda suruh mengalah? Oh cek gak rame. Gitu ya. Cek gak rame, kudu. Nah, pun perhatikan. Ketika tidak ada yang mengalah. Dalam sebuah konsep kehidupan. Itulah kekacauan. Dan begitu salah satu ngalah, sakinah datang. Loh, meneng wisan. Kenapa? Karena ada yang berarti konsep sakinah itu nggak mesti harus sesuai dengan yang diharapkan. Sampun jelas? Coba ketika jenengan ada tetangga tua, yo sampean sing salah, yo gak iso, yo awakmu. Sampean dengar, kok gak ada sing ngalah? Mulai jam 7 sampai 7 malam. Kenapa? Kalau tengkar itu direwangi, Bu, berapa jam pun keturutan. Beda, makanya seperti pengajian begini. Pengajian itu macam-macam. Ada yang interaktif. Ya, Anda dilibatkan, Anda ditanya, Anda tidak berpikir, itu interaktif. Ini ngaji rong jam setengah penak. Betul patek kroso. Iya betul. Khutbah Jumat hanya satu arah. Niku sepaneng niku pun. Paneng niku. Pegang, ngantuk. Ya. Nanti kalau satu arah saja itu beda. Makanya kalau orang marah, jenengan ladeni, itu awet. Itu loh, awet. Nen jenengan diem, itu cepet capek. Coba jenengan, coba nanti suami ngomong apa semen diem aja. Bun, perhatikan Bu ya. Kita ulangi lagi. Karena ini penting soal. Ini masuk di dalam bab qawaidul hayah fil Quran. Kaidah-kaidah dalam kehidupan. Apa yang tadi kami sampaikan dari awal sampai akhir tadi, ada yang keluar dari materi kehidupan kita, Ibu? Ada yang keluar dari materi kehidupan kita? Enggak. Lah, oleh karena itu, ma'isatan dongka, kehidupan yang sempit, doyikan harajan, ini pekerjaan-pekerjaan yang gampang apa sulit? Dalam emosi dimpet, marah dimpet, dikongkon ngalah, itu berat apa ringan?
Sulit apa mudah? Lalu kenapa kok ada orang bisa? Kenapa ada orang yang mau mengalami kesulitan dan kepahitan itu? Perhatikan. Ada beberapa hal yang paling mendasar. Ada beberapa hal yang paling kembali pada surat 6 ayat 125 di awal kalimat. Jangan lihat. Surat 6 125 di awal ayat. Apa kalimatnya? فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Pun Allah lapangkan hatinya untuk menerima. Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa makna syarhus sadr, kelapangan jiwa ini. Apa maknanya? Pun kita simak dulu. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang masalah ini. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang persoalan tersebut. Ya Rasulullah, ma syarhus sadr. Apa yang dimaksud kelapangan jiwa itu? Qala, Nabi menjawab. Yang dimaksud syarah as-sadr, kelapangan jiwa, itu adalah nurun yakdifu fil qalb. Nurun yukdafu bihi fil qalb. Cahaya ilmu, cahaya iman yang dimasukkan Allah ke dalam hati. Cahaya ilmu, cahaya iman yang Allah masukkan ke dalam hati. Nah, kemudian para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, fahal lidzalika min amaratiat tu'raf. Apakah yang demikian itu masuknya cahaya ilmu dan iman ke dalam hati itu? Apakah ada tanda-tandanya yang bisa dikenal? Apa ada tanda-tandanya yang bisa dilihat dari ketahui oleh kita ini? Apa tanda-tandanya? Ada enggak tanda-tandanya bahwa orang itu hatinya diberikan cahaya ilmu dan cahaya iman oleh Allah? Ada enggak tanda-tandanya? Qala, beliau menjawab, na'am, ya. Ada tanda-tandanya. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah, kalau begitu apa tanda-tandanya ini? Oh, ini nanti cara berpikirnya beda. Beliau menjawab, tanda-tandanya adalah al-inabah ila daril khulud. Al-inabah ila daril khulud. Tanda yang pertama, hatinya condong kepada kampung yang abadi. Hatinya condong kepada kampung yang abadi. Maknanya apa, Bu? Dolei akhirat. Sing dipikir akhirat. Yang dicari akhirat. Yang diincer akhirat. Satu, itu tandanya. Watajafa anid daril ghurur, dan menghindar. Menghindar dari kampung yang penuh dengan tipuan. Mengorbankan urusan-urusan dunia. Ngalah itu di situ. Sampai tinggalin nanti kalau ada sepasang suami istri. Jenengan lihat nanti, Bu. Kalau naik angkot terus tukaran. Sing lanang niku sawabar, atau sebaliknya yang perempuan sawabar. Sing wedok ngotot sing lanang. Jenengan lihat mana yang mulia? Mana yang mulia? Sing ngeyel apa sing ngalah? Oh, oh ya Allah. Kita punya anak berantem
Kakaknya selalu menggoda, kakaknya selalu dolim, kakaknya selalu nggarai, adiknya hobi ngalah. Adiknya hobi ngalah. Yang kita puji, oh adiknya kenapa? Oh ngalah. Adiknya terpuji. Yang mulia siapa? Adiknya. Gak terhina? Oh enggak. Camkan baik-baik. Camkan baik-baik. Luar biasa nilainya. Nah di sini sebabnya. Itu yang kedua cirinya. Ya, tata jafa anidaril guru. Dia menghindar dari kampung yang penuh dengan tipuan. Dan yang ketiga apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya orang yang dikasih kelapangan hati adalah wal istidatu lil maut qoblal maut. Orang itu sibuk mempersiapkan kematian, mempersiapkan bekal-bekal kematian, ya, menyiapkan bekal-bekal kematian sebelum kematian itu datang kepadanya. Makanya kalau orang sudah punya pola pikir seperti ini, bukan lagi kemenangan yang dicari, bukan lagi serunya yang dicari. Yang dicari adalah ketenangan jiwa dan kebahagiaan yang kekal, yang abadi, yaitu pahala yang ada di sisi Allah. Sehingga Nabi menyebutkan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang marah, menahan man qadhamal ghaid. Barang siapa yang menahan marah, padahal dia mampu melampiaskan kemarahannya. Barang siapa yang menahan marah, padahal dia mampu melampiaskan marah. Apa kata Nabi? Kelak di akhirat disuruh memilih bidadari mana saja yang diinginkan. Dan makanya para suami tak suruh wis ngalau awakmu dinteni wedok wakeh. Bojo sing elek iki tinggalen ora apa. Wis elek ngecemes, tinggal apa-apa. Kamu dinanti, Masya Allah. Nah, Ibu, sehingga di sini kita ketemu dengan sebuah doa yang berbunyi Rabbis rahli, kemudian wayasirli, perhatikan. Rabbis rahli sadri wayasirli amri. Perhatikan, ada dua hal. Di dalam doa itu terdapat di surat Toha. Ibu lihat surat Toha. Surat 20 ayat 25 dan 26. Surat 20 Surat 20 ayat berapa tadi Bunda? 25, 26. Ada doa, ada dua di situ. Doa yang pertama, Rabbi rahli sadri wa yassirli amri. Ada dua permintaan. Permintaan pertama, wahai Robku, silakan Bunda dibaca. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah untukku urusanku. Iya. Ada dua permintaan di situ. Doa pertama apa Bunda? Minta dilapangkan. Dan Rabbish rahli sadri. Wahai Robku, lapangkan dadaku. Jembarno hatiku niki. Setelah itu, wayasirli amri. Mudahkan. Berarti konsep mudahnya urusan, kuncinya di mana? Ketemu, sadar? Berarti mudahnya urusan tergantung dari wong niku atine longgar. Urusan apapun gak ada yang sulit. Walaupun keinginannya tidak keturutan, tidak masalah.
Jenengan lihat, kita punya anak itu kan macam-macam. Ono sing arek niku nek mangan niku apa sing ono dipangan. Anak kita itu ada begitu. Ikan apa le? Lah ono apa lho Bu? Ono datar telur ya wis iku wae. Delok arek ngene iki sowan. Betul Ibu? Sing sitok kon gak mangan iwak apa? Telur. Moh. Lan dolek iwak apa? Wis kan liyane. Iwak urang dipeyek, urange ucul. Ada tipe nek gak cocok karep gak mangan. Ono tipe gitu? Sampean tipe sing ndi? Nek kula mangan kabeh Ustaz. Pun perhatikan Ibu. Kok bisa yang satu nih gak ketemu yang dia dicocoki gak mangan, sulit hidup seperti ini. Bisa ono elona emoh. Sampeyan metuk wong ngene iki piye? Dianu digorengno sego emoh. Tempe diluk emoh. Saged dipahami niki? Betapa sengsaranya hidup. Betapa sengsaranya hidup seperti ini. Saya pernah ceritakan jenengan. Sekalipun tidak tercapai apa yang diinginkan, gak ada masalah. Dia melihat sesuatu. Makanya Robbi Syarhu Sodir tadi apa tuh? Ada 3 sifat-sifatnya. Orang yang lapang jiwanya, 1 apa tadi? Hatinya condong kepada akhirat. Gak ndelok kebiarin donya klutaknya dunia. Lo kadang-kadang kula mbek sampean njaluk mangan ning warung sing lanang kaboten kok dhisik kapan-kapan. Ngono ku ya wis gondok. Kentekan judium. Kok ciute hatimu, Bu. Naik mobil Bu bersama-sama keluar kota. Saya ada di belakang, suami istri di depan. Yo karepe sing wedok niku ya wajar, bukan ndak boleh, bukan salah tuh. Jadi wong tukaran tuh kadang-kadang podo bener. Makanya di rumah tangga niku misteri. Jadi ngeten cerita niku di luar kota, di situ ada rumah makan terkenal. Sinten wong sih nggak kepingin. Nah itu wajar, nggak salah ibu ini. Ya mumpung di sini, ayo makan di rumah ini yuk. Katanya enak, ikannya ini enak, terkenal ini enaknya. Bagus, boleh, enggak masalah. Suami bilang, aku iki nek nyupir, kok mangan dhisik wareg, nah tuh, gitu loh. Gimana? Sing wedok ya bener, sing lanang ya bener, tukaran. Bon, lah terus ya apa gak sido ta? Aku nek ngantuk ya bahaya to Mi. Batin saya bener. Dari sing wedok, kok nek gak rene kapan maneh rene yo nek rene maneh yo bener. Nah sing lanang nawari dibungkus niku mau. Dibungkus wong wedok ini kepingin andok. Nek dibungkus iku rasane sejebi. Ngerti dirimu? Menjengkelkan. Aku kok rumangsa ono sing ngono kaya ini gini. Enggak rasanya ini loh, rasanya kuat sekali itu. Akhirnya apa yang terjadi Bu? Enggak jadi. Wis guys, nek anu yo gak sida, gak usah. Aku nek ngantuk yo bahaya, batin yo bener. Ya wis nek gak sida. Di sana aja nanti kalau deket kota kita kan ada itu. Rumahnya juga bagus, ikannya juga, menunya juga bagus. Wong wedok gak iso dijak mikir. Itu yang disebut dengan keteguhan hati. Ya Allah, kalau di belakang itu sudah bayangkan lah rame. Akhirnya ya wis gak sida ya gak apa-apa. Pun niku langsung lepas. Wajahnya itu langsung dibuang keluar. Saya nggak tahu jatuh kemana itu wajah.
Belek ngoten niku sak dalan-dalan, Bu. Ndak noleh ke dalam sama sekali. Ngene tok. Astagfirullah. Saya di belakang batin, kentekan yodium iki. Noleh niku sing lanang ngomong apa wis nureken wala salam wala kalam. Wis gak ono pembicaraan, gak ada diskusi. Meneng akhirnya tak rewangi ngomong. Rewangi wis perang iki kok ngono. Pun sampai mendekati kota rumah kita, kota lu jalan tuh macet. Ya sempurna, memang sempurna gitu. Jadi Allah itu kalau membuat orang marah niku waktunya itu pas sudah. Jadi ngamuk niku cocok. Sampai ditanya niku di mana saja begitu. Itu diuji keilmuan dan kedewasaan. Ternyata awak dhewe iki menang umur tok sing tuwek. Jiwanya seperti anak kecil. Jangan mimpi Anda mendapatkan sakinah. Nek modele koyo. Jangan mimpi Anda mendapatkan sakinah. Kalau karakter sampean koyo ini. Dan itu dari kejadian, hanya kebodohan saja. Ya wong pinter gak ngono. Halo? Tapi kok denger-denger lah. Tak seneng gitu. Bun, perhatikan Ibu. Ini kehidupan. Ini kehidupan. Bun, akhirnya begitu sampai di dekat kota, rumah makan ini tutup. Batin meledos. Akhirnya suami berusaha ya apa caranya tetap cari makan. Wah, akhirnya nyari ke sana. Mengimbut jalan mau pulang itu nggak ngambil jalan pulang. Sing wedok mulai nyeletuk. Lah kate nanti iki. Ngono. Lo ngelilir aku. Itu perjuangan seorang suami kepingin tetap istrinya makan. Begitu mau terus gak usah. Lo sampean kok lu wis parek. Masya Allah. Lah, dari situlah saya dapat ilmu baru. Ternyata membuat istri kenyang itu gampang. Ya. Mek ngono tok ya. Sekolah SMA, kuliah karakter kecengan ngeten iki sampean. Mana kuliahmu? Mana jiwa berpendidikanmu? Mana jiwa karaktermu itu? Katanya orang terpelajar. Inikah karakter orang terpelajar? Mikir Bu, kuliah sampean bayar juwet kok ya sampean iki. Mana jiwa berpendidikan Anda? Mana jiwanya berpendidikan ini? Mana jiwa kuliah Anda? Ini hasil duduk di bangku kuliah. Daripada kuliah singgung mending kuliah subuh saja. Melok-melok. Kon durung rumah salah nak. Kok gak dosa. Coba ayo direnungkan Ibu. Mana jiwa karakter orang-orang berpendidikan, orang-orang terpelajar. Mana jiwa itu? Ini dituntut, ayo dibangun rumah tangganya, dibenahi rumah tangganya. Dari jiwa ini Ibu, ilmu. Sagedipun pahami niki. Makanya kelapangan jiwa, Rabbi syrahli, ya Allah lapangkan jiwaku. Mudahkan apapun, mudah dan sederhana. Dan hasilnya kebaikan. Enggak ada merasa kerugian, enggak ada dirugikan, percuma, enggak ada kalimat itu. Kenapa? 3 hal tadi. Karena yang dicari adalah ngalah, lapang hati, memaaf, itu karakter dasar. Kamu jelas? Kamu jelas? Muamalah apapun dengan orang yang lapang jiwanya, enggak ada yang sulit. Enggak ada yang
membelikan sesuatu sing dititipi keliru sing dituku. Aku ingin lihat hasil tahsinmu. Aku ngelihat hasil tarjemmu. Aku ingin hasil tauhidmu. Beli keliru, gak sengaja, demi Allah gak ngerti dia. Apa yang terjadi? Wong sing lapang hatinya, apa komentarnya? Wis ndak apa-apa, Bu, wis kadung wis. Merek titik. Tapi sebenarnya ini isinya sama aja. Mungkin obat kadang-kadang. Orang yang sempit hatinya, jenengan sing pundi. Kalau pesen tidak persis seperti yang diharapkan. Kan fenomena ini akan kita hadapi. Betul? Peristiwa ini akan kita jalani di sepanjang hidup kita. Nah, maka perhatikan, jual beli, janjian itu paling enak. Ada ibu-ibu janjian, saya besok ke rumah jenengan nggih, temen dah, tak masakno lho ya. Oke, siap. Oh, telon dadak begitu disiap wis mateng, martuane teko. WA toh, Mbak, syukuran ibu boten saged. Lho ya apa sih aku kadung masak sakmen. Iki tak apakno, kan tanggomu akeh. Kenapa Anda sulit? Kenapa Anda sempit? Apa yang sulit ini? Wis kadung masak akeh, kan bisa disedekahkan kepada tetangga kanan kiri. Ada yang rugi? Lalu kenapa kecewa? Dan dia mertuanya datang, nggak disangka-sangka. Mertuamu yo kandhanono nek rune kuwi mau waran dhisik ngono lho. Apa jenengan akan komentar demikian? Dan fenomena ini akan jenengan kembangkan. Materi ini jenengan kembangkan. Inilah kehidupan. Berarti kuncinya ada di mana sekarang? Ada di mana kuncinya? Ke lapangan. Nah, untuk bisa menghasilkan syarhus sodr, hati yang lapang, itu bukan fitness. Makanya orang-orang tua dulu itu kalau melihat anaknya sering tengkar, sering padu, sering cekcok, nasihati, dadi wong sing jembar hati. Nah, itu. Gimana? Sing jembar pikirane, sing jembar kubure. Ayo nasihatnya apa? Sederhana ibu orang tua dulu. Sing jembar hati ini, wong rumah tangga ya ngono kuwi. Apa mbek bapakmu biyen ya ngono kuwi. Tapi nek awak dhewe ngotot dadi opo? Terus didelok anak-anak iki kepin digawa nang ndi? Dadi didadekno opo? Rumah tangga ku modal utamanya sing jembar hatine, sing jembar pikirane. Maksudnya apa ini? Memahami keadaan dan menerima sedikit kekurangan itu. Sehingga untuk bisa mencapai dua hal, ini kembali lagi kepada ilmu nanti. Untuk bisa mencapai dua hal, syarhus sodr, kelapangan jiwa dan keteguhan hati. Sebab kalau enggak keteguhan hati sengsara, nanti dia menderita. Itu hanya menjadi bom waktu saja. Syarhu as-sodr. Ya, syarhus sodr wa sabat. Wasabatul qalb. Wasabatul qalb, kelapangan jiwa dan keteguhan teguh hatinya. Masya Allah. Maka kita butuh dua hal ibu. Dua materi kita butuhkan. Yang pertama, kebutuhan kita adalah kuwatul ilmiyah. Apa bunda? Kuwatul ilmiyah. Kekuatan
ilmu, kelapangan, keluasan ilmu. Nek luas ilmu niku penak Ibu ngomong. Ngadapi masalah yo penak. Wong jual beli aja kelihatan loh, wong jembar atine ambek wong sing sempit atine. Wong sing sempit atine niku mosok ngenyang niku diwangi jihad gak oleh iso. Tenan, jual beli muamalah itu membutuhkan modal ini sudah. Enggak ada yang sulit nanti. Enggak ada yang sulit. Karena ngalah sedikit itu bukan sebuah pengorbanan. Pengorbanan tidak ada kerugian. Bagi orang yang mencari akhirat, pengorbanan itu tabungan pahala bagi dirinya. Dan tidak ada kerugian. Enggak ada kerugian. Enggak ada kerugian. Ya, enggak ada kerugian. Itu yang pertama yang dibutuhkan. Kuwatul ilmiah. Yang kedua, apa? Untuk bisa mencapai sabatul qalb. Kuwatul imaniyah. Imaniyah. Kekuatan iman. Keyakinan. Meyakini sesuatu yang dijanjikan oleh, meyakini apa yang dijanjikan Allah. Itu jiwa ngalahnya tinggi. Hanya kemarin Pak Camat baru merasakan itu. Ya Ustaz, insya Allah alhamdulillah. Insya Allah saya makin nanti tak buat lebih mengalah lagi. Nanti suami istri saya tak suruh marah-marah saja gitu. Insya Allah. Nah, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Ini kuncinya, ini pondasinya. Maka kehidupan yang baik itu bukan kehidupan yang selalu persis yang kita inginkan. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang kita harapkan. Ada sesuatu yang besar yang kita peroleh. Ada sesuatu yang kita harapkan, yang besar yang kita peroleh. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah. Maka untuk bisa mendapatkan hayatan thayyibah yang nanti menghasilkan sakinah, itu pasti. Itu pasti. Sampai ada seorang ikhwan, Masya Allah, semoga Allah menjaganya, Allah merahmatinya. Yang sering saya ceritakan dalam kajian saya. Beliau itu kalau teman-teman ngaji itu punya hutang itu sering dibebaskan. Sering dibebaskan. Saya kan sering ke rumahnya, itu ada teman-teman datang itu tak pikir kerjasama gitu. Tak tanya akhirnya. Sampean apa? Jualan apa? Bot. Hutang. Nah teman-teman yang lain tadi jamaah yang lain ya sama hutang. Berapa mas? Ya betul mesti ada kadang yang 500, ada yang 700, 1 juta yang sesuai dengan kebutuhan. Nah ini nyauri ya, apa sama di anu apa nyicil ya terserah mampune sing utang niki wong ngeten nggih jarang masalah bayar. Lho masa nggih lah. Nek kula mriki ya tetep diterima duit iku diterima, tapi balekno maneh kok kanggo anakmu ngoten. Kanggo istrimu, kamu tambah belanja gitu sudah. Nah, kita ditolak itu nggak boleh, aja ditolak loh. Dan jangan pernah kapok datang kemari. Ngoten niku 3 wulan gak datang-datang ditelepon sama dia. Lho ngoten. Ojo njaluk nomor telepon ini. Ojo njaluk nomor telepon. Hukumnya minta nomor bulan ini haram. Coba ngelihat orang seperti ini, ternyata itu kita sudah kagum melihat begitu itu, Bu. Kagum betul? Nagih ini pernah saya sekali diajak itu. Ya memangnya orangnya nggak ada gitu loh. Akhirnya apa? Miskin aja Pak, daripada jenengan terbebani dengan hutang saya, dan saya juga terbebani nagih jenengan, karena setiap saya ingat hutang saya ke jenengan itu ya, saya terbeban kepingin nagih. Tapi gimana lagi jenengan juga tidak ada. Wis syukuran loh Mas, enggak apa-apa. Miskin aja jenengan supaya nggak terbebani, hutang sampean sudah lunas. Tak jawil, lu kok dilunas loh. Betul napa-napa Ustaz. Pas mulai tak umbreng-umbreng, tak jane gak ngono Mas. Sampeyan njaluk opo kuno barangnya positif ta opo. Lah duit sampeyan lah ilang.
Nyeletuk saya ngomong itu. Napa jawabnya? Loh Ustaz, uang yang disedekahkan itu bisa hilang. Yo gak, gempon. Saya malah ditanya begitu, uang yang sudah saya sedekahkan buat dia. Sudah bebas itu sedekah. Biar jadi sedekah buat, mboten Mas udah. Tapi kok beban, setiap saya kesini masih sampean beban lo tak tagih lo. Dan saya juga beban, tak tahu oleh duit kan gitu. Lo gimana? Nagih gak oleh duit ya beban toh. Supaya kita bebas, beban kita jenengan juga tenang, saya juga tenang. Uang sampean sudah hutang sampean ke saya sudah lunas, itu supaya menjadi sedekah buat saya. Saya aja nggak terima nih. Sampeyan jaluk Mas aja ditintain oleh piro gak apa-apa. Lho Ustaz, duitnya disedekahkan itu hilang dah. Yo enggak ya, dimpun. Jadi uang saya itu sedang menanti saya di sisi Allah. Gak ngono masak jane. Lho Ustaz, sing duit kula kok sing bingung jenengan. Tak pikir lho, ya kok cilapone aku melok ngurusin kan duit. Nah, ternyata Ibu, kelebihan beliau itu bukan cuma di bidang ini saja. Dia itu punya anak-anak kuliah, ada 3 berdua itu yang kuliah itu. Anak SMA ada. Kalimat yang dipakai anak ini enggak ada kalimat yang kasar, kalimat yang itu dari anak-anak. Ini berarti menunjukkan komunikasi pendidikan yang sangat bagus dari orang tuanya. Tak tanya akhirnya. Mbak, abimu aku gak tahu tukaran sama umimu. Kenapa Ustadz? Kan akrab seperti keluarga sudah. Aku kok penasaran kok. Gak pernah kelihatan kamu yo bahasamu gak pernah. Yang ngapain memang gak boleh, tapi gak boleh ngomong kata atau kotor, ngomong kasar. Enggak. Kamu pernah gak dengar seusia kamu ini? Lihat abimu marah-marah di hadapan umimu. Marahi umimu. Gak pernah itu. Sekali gak pernah. Coba bayangkan. Anaknya nomor 2 tak tanya persis jawabannya. Anak yang ketiga yang SMA tak tanya persis jawabannya. Belum pernah menyaksikan abinya marah-marah di hadapan Umi. Atau teriak suaranya. Gak pernah kedengaran. Kan mustahil rumah tangga gak pernah bertengkar itu. Gimana? Kita pernah tengkar gak? Jangan tanya Ustadz. Akhirnya karena gak dapat jawaban saya gak puas itu. Saya gak puas. Saya tanya yang bersangkutan. Bapak ini tak takoni. Wong santri saya soalnya. Mas, ngapunten. Saya terus terang. Pak Job kagum, simpatik dengan apa yang antum tampilkan dalam ini. Banyak hal yang saya pelajari. Satu pertanyaan saya. Karena saya kemarin nanya ke anak antum, saya minta maaf. Saya masuk ke area rumah tangga antum. Apa itu Ustaz? Aku nanya ke anak antum dari anak yang pertama sampai anak yang terakhir itu. Apa antum gak pernah tengkar sama istri antum? Ketawa Bu. Ketawa. Sama ini kono ayo Ustaz. Ya mana ada orang gak pernah tengkar itu. Oh jadi pernah? Ya pernah Ustaz. Hanya saja kami sudah sepakat dari awal. Satu, kalau tengkar jangan sampai di depan anak-anak. Yang kedua, jangan menggunakan kata-kata kasar. Dan kami alhamdulillah dengan istri bisa menjalani sejauh ini. Sakinah apa tidak? Sakinah apa tidak? Apa sakinah nggak ada pertengkaran? Ada. Tapi pertengkarannya syar'i gitu loh. Pertengkarannya syar'i. Pertengkarannya sesuai dengan sunnah. Ya. Jadi sebelum tengkar baca salam dulu. Assalamualaikum. Yang jelas, Ibu, karakter seperti ini tidak mungkin dihasilkan dari kebodohan. Jelas? Kalau kemudian setiap masalah tengkar, setiap masalah tawuran, setiap masalah rame, setiap masalah cekcok, apa ini dikatakan sebagai ilmu atau kebodohan? Kalau kemudian tarik tambang moh gelem sing ngalah walaupun 17 tetap kudono sing ngalah. Bon, kalau kemudian terjadi tarik tambang moh ngalah, apa itu sebuah ilmu dan pemahaman atau kejahilan? Maka kesengsaraan dalam kehidupan itu bukan karena problem yang ada.
kesengsaraan dalam kehidupan bukan karena masalah kehidupan yang terjadi. Tapi karena ilmu dalam mensikapi kita tipis dan minimnya pengetahuan. Tipisnya harapan kepada Allah. Tipisnya cita-cita menuju akhirat. Dan terbelenggu dengan pernik-perniknya dunia. Itu yang kemudian menjadikan seperti tadi, mau ngalah, aku nek ngalah kok tiga kalah-kalahan. Sampai kapan wong wedok digawe ngalah. Mosok wong wedok dikongkon ngalangan. Itu kalimat-kalimat yang tidak pantas keluar dari seorang muslim. Oleh karena itu ibu-ibu sekalian, maka untuk bisa mencapai sakinah, hayatan thayyibah ada 2 target. Ada berapa? Yang pertama apa targetnya Bunda? Apa Bunda? Kekuatan ilmu. Kuatkan ilmu, lapangkan ilmu, luaskan pengetahuan. Belajar terus, kita perlu belajar dan belajar. Kekuatan yang kedua yang dibutuhkan? Kekuatan iman. Kenapa? Apa yang diimani? Mengimani sesuatu yang dijanjikan Allah. Membahagiakan pasangan, salah satu bentuk sedekah yang luar biasa. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Bersedekah dengan memberi maaf. Memberi maaf itu sedekah paling mahal. Sedekah yang paling mahal. Seperti yang dibacakan oleh Nabi, diajarkan Nabi di penghujung Ramadan. Apa yang dibaca oleh Nabi? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa an. Coba ibu kalau menjadi pemarah, pokoknya aku enggak mau memaafkan dia. Kalau ibu baca doa ini, ketok lucu nih. Coba jenengan baca doa itu artikan. Allahumma innaka afun. Ya Allah, engkau maha pemaaf. Tuhibbul af. Engkau mencintai sifat pemaaf. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Tapi aku ya Allah enggak mau memaafkan. Ketok apa nih? Ketok apa nih? Dua, agenda besar kita menguatkan ilmu, memperkaya diri dengan ilmu seluas-luasnya. Dan yang kedua, menguatkan iman. Menguatkan iman. Demikian yang bisa kita kaji pada pagi ini. Semoga bermanfaat. Dan di kajian-kajian berikutnya nanti kita akan bahas kelanjutan dari materi ini tentang obat dari kejahilan dan seterusnya akan kita kupas, masih membahas penyakit hati yang pertama yaitu kebodohan. Demikian kajian kita pada pagi dan siang ini. Semoga pertemuan kita pagi ini menjadi pertemuan yang dirahmati oleh Allah dan kita berharap semoga majelis kita menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita berharap usia umur kita yang masih tersisa dan kita tidak tahu dengan pasti berapa lama lagi Allah memberikan kesempatan kepada kita. Berapa lama lagi Allah memberikan kehidupan kepada kita. Kita nggak ngerti. Yang kita harapkan adalah mudah-mudahan usia yang masih tersisa, umur yang masih tersisa ini menjadi umur yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih mohon maaf, kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.